Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kecil saya suka main dengan kakak saya yang juga cowok. Dan kalau main karena sama-sama cowok sering gelut. Ya kan? Gelut. Nek gelut oyak-oyakan, keluar masuk kampung, keluar masuk dapur tetangga, ke sawah, pokoknya oyak-oyakan sampai mengge-mengge. Karena saya diejek oleh kakak saya, ya, kemudian saya marah dan saya mengejar sambil apapun saya ambil, saya balangke, ya loh, balangke. Pokoknya dan dia selalu mengejek saya dan terus nggak kena. Semakin marah kita, kejar terus sambil menangis sungguh-sungguh. Nah, kemudian suatu saat saya itu kepleset waktu mengejar, gludung kepleset, tak blok telek wis sing marake melesetke, telek apa? Telek lencung. Sungguh-sungguh itu terjadi, kepleset telek lencung. Maka kan kemudian jijik kan di sela-sela jari kaki itu kan. Wah, lalu saya sambil menangis dan menggeh-menggeh mencari air. Dan di halaman bude saya itu ada kolam gurame. Maka saya ke pinggir kolam itu dan menggoyang-goyangkan kaki, nyarong ke air. Kaki satu, tetapi karena lelah dan nangis dan emosional, saya lepas keseimbangan dan ambyur. Tadi ambyur, gelagep. Itu terjadi sungguh-sungguh tahun 70-an. Saya mungkin kelas 2, kelas 3 SD. Gelagep. Apa yang kemudian terjadi? Kolam itu dalam dan dipenuhi dengan ranjau, carang-carang yang lancip-lancip itu loh, supaya tidak dicuri orang lain kan, ikannya diserong apa diapakan gitu. Pokoknya sangat berbahaya dan saya ambyur di situ kayak ikan gurame, gelagep. Anaknya bude saya yang ada di nun jauh di sana teriak, "Bu, Agus tenggelam!" Ya kan? Bude saya yang masih di dapur berjarak dari jalan ke sini gitu kan, langsung cincing, ya kan, dung. Ambyur. Kemudian mencari saya, bude saya ambyur di kolam itu dan kemudian mencari saya di mana saya sudah. Kemudian dibopong, saya masih kecil, lenteng, dibopong. Kemudian banyak orang datang, orang-orang yang karena itu di pinggir sawah, saya masih ingat ada banyak orang yang lep. Anda tahu lep? Orang yang mencari air, ya, orang yang masih merawat sawah itu datang dan kemudian membantu bude saya yang sudah klebus itu dan saya yang sudah hampir mati itu. Ya mungkin ya. Kemudian perutnya besar karena minum banyak. Minum sop gurame, enak banget. Kemudian saya masih ingat dijungkir, jadi kaki saya itu ke atas begini, ya kan? Lalu kepala di bawah, lalu keluarlah air itu, lenggek dan hidup sampai sekarang. Puji Tuhan, haleluya. Bude saya yang saya kagumi sudah meninggal sih, tetapi begini. Ketika dia tahu bahwa saya tidak berdaya, dia langsung melakukan keputusan menolong dan tidak menimbang bahwa di kolam itu ada ranjau-ranjau duri dan carang-carang bambu yang bisa sungguh-sungguh menusuk tubuhnya. Tetapi nekat pure dan mencari supaya aku bisa diselamatkan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poinnya pasti Anda paham. Sing jenenge Paskah itu pengalaman ditolong oleh Allah. Amin. Maka bukan saya saja yang bisa punya cerita itu. Anda pun masing-masing pasti punya pengalaman Allah yang menolong. Mungkin satu peristiwa yang besar dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin bukan hanya sekali, itu satu saja yang saya ceritakan. Di peristiwa lain Allah juga melakukan hal yang sama dan diulangi terus-menerus. Menolong ketika saya tidak berdaya. Dan persis itulah rangka pikir kita mengimani Tuhan pada malam Paskah ini. Cerita dari kitab Kejadian sampai Yesus bangkit adalah cerita tentang Allah yang menjadikan kita sungguh amat baik, diceritakan dalam kitab Kejadian, dan kemudian dipelihara, dan kemudian dibebaskan dari tanah Mesir di dunia perbudakan menuju tanah terjanji. Dan kalau upacara ini lengkap, akan ada cerita tentang para nabi, ya kan? Tetapi malam ini tidak lengkap supaya tidak terlalu lama upacaranya, walaupun tetap lama kalau Paskah itu 2,5 jam umumnya, tetapi nanti tidaklah, ya. Tetapi khotbahnya tetap panjang. Nah, ceritanya adalah sejarah keselamatan. Dari kitab Kejadian dikatakan yang diciptakan sungguh amat baik, orang mau baik loh. Ketika Allah menciptakan manusia, referennya itu, dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kita itu diciptakan Allah dengan prioritas utama, makhluk yang paling dicintainya. Maka ketika menciptakan yang lain hanya sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik. Ketika menciptakan manusia, referennya diganti sungguh amat baik. Lihatlah, sejak awal kita dicintai oleh Allah, seperti Nabi Yeremia mengatakan, sebelum engkau dikandung oleh ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Allah kepada Nabi Yeremia. Yuk kita rasakan. Mbah sapa panjenengan? Mbah sing rene gereja mung Paskah karo Natal? Mbah uripe mbambung pengin sowan Gusti ning gereja? Mbah sing suci, mbah sing sregep kabeh ditresnani Gusti. Amin. Amin. Ya, Tuhan. Ini poin yang pertama yang terus harus menjadi kegembiraan hidup setiap pribadi. Yang kedua, cinta Allah itu, yang namanya cinta itu men-sharingkan kebaikan kepada yang dicintai, supaya yang dicintai pun mengalami kegembiraan hidup, yang itu artinya keselamatan, damai sejahtera, shalom. Maka ketika Allah menciptakan, Allah memeliharanya. Bahkan ada peristiwa besar ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, kemudian muncullah tokoh Musa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, menyabrang Laut Merah ke tanah terjanji. Itu yang diceritakan dalam kitab Keluaran bacaan kedua tadi. Dan di sana umat Israel mengalami pengalaman akan Allah yang begitu care, yang begitu menolong, yang membebaskan mereka dari derita perbudakan dan kerja paksa. Dan kemudian dibawa dengan lengannya yang kuat, dikatakan keluar dari Mesir dan ke tanah terjanji. Berikutnya lagi, tetap jleo uripe awake dhewe kuwi. Janji-janjine janji gombal sontoloyo marang Gusti Allah. Gitu kan? Tuhan, saya mau bertobat, saya tidak mau ini lagi, saya mau hidup baik. Nyatanya yang diperbuat dosa kuwi aku. Muga-muga kuwi ya panjenengan men aku njebolo. Kita semua berjuang untuk menjadi baik, tetapi nyatanya jatuh. Mau bangkit jatuh dalam kehidupan. Gusti Allah orang mentolong. Hebat kan? Tuhan tidak tega
kita selalu jatuh. Dan sudah dikirimkan nabi, dikirimkan hakim, dikirimkan raja yang memimpin dan mengajak memperbarui hidup. Kita ya janji-janji gombal sontoloyo itu tadi, trembelane, ya kan? Seperti itu. Tetapi Allah itu tidak pernah putus asa untuk mencintai kita yang gombal itu. Nek wong yo sing arep gombali mukio. Nek ngene mbok gombali sapa? Sami nggih. Oh, gombali mukio iki. Lihat, akhirnya karena kita tidak berdaya untuk menjadi suci dari dirinya sendiri, roh itu penurut tetapi daging itu lemah, ya kan? Gusti Allah ngutus putra dalem jadi manungsa sengsara lan sedo. Apa? Untuk apa sengsara dan wafat Kristus? Untuk menebus dosa kita. Berulang-ulang saya menerangkan kata menebus. Menebus kuwi ngeling awake dhewe marang. Wah, ibu-ibu kita udah dumpluk pada lapal. Gadeng, ya toh? Gadenge barang. Oh iya aku lali sini pegadaiane barangku ki. Jangan menebus. Nah, kita gadekke diri ketika kita berbuat dosa dan Allah tidak tega, Allah nebus. Nek nebus ki mesti nggawa sesuatu. Gitu? Duit atau barang tukar kalau zaman dulu. Tetapi Allah menebus dengan darah Kristus, saudara-saudara. Dengan kematian anaknya yang dicintainya. Supaya kita dibebaskan dari pegadaian setan dan kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Kuwi teologi, kuwi imane wong Katolik Kristen ki ngono kuwi para kadang. Jadi kita ini orang-orang yang dibersihkan dari dosa, kita diperbarui berkat Paskah, berkat peristiwa Yesus yang sengsara, wafat dan bangkit yang kita rayakan malam ini. Maka malam ini adalah malam perayaan iman kita bersama. Amin. Di antaranya seringkali ada pembaptisan. Kenapa pembaptisan diletakkan di Paskah? Ya karena orang yang dibaptis itu adalah dibersihkan dari dosa lama, ditebus dan bangkit dalam hidup baru bersama Kristus yang diimaninya. Maka biasanya malam Paskah dan malam ini dipusatkan di Meloko. Di sana ada pembaptisan. Maka saudari-saudara, untuk kita yang sudah mengimani dan dibaptis, syukur kita adalah aku diresiki meneh karo Gusti Allah. Jebule aku ki putra-putra dalam Gusti sing ditebus. Ternyata itu anak Allah yang ditebus. Maka 2 poin pesan untuk menutup. Yang pertama, bersyukurlah dengan kegembiraan hati menghayati hidup ini dengan terus mengenangkan Paskah-Paskah yang diberikan Tuhan kepada Anda, juga kepada saya, yang begitu banyak Paskah, cerita keceblung belumbang tadi loh. Anda juga punya itu dan itu layak disyukuri. Tetapi lebih dari itu kan mempercikan-percikan api. Tapi api yang besar adalah aku ki ternyata dicintai Tuhan. Aku menggadaikan diri di pegadaian setan dan Allah menebusku dengan darah putranya. Jadi betapa berharga hidupku dan diriku bahkan di hadapan Allah. Maka jangan pernah lelah untuk mengalami Tuhan. Rasakanlah Tuhan begitu dekat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kegembiraan Paskah, kegembiraan iman itu harus menjadi modal bagi setiap pribadi neguhke sedulur liya. Kasucian itu, kekudusan itu bukan karena kesalehan pribadi, tetapi karena saya melibatkan diri dalam keselamatan pepodo, keselamatan orang lain, entah itu anggota keluarga, entah itu tetangga, entah itu umat Katolik di Darjo ini, entah dimanapun. Mewartakan, meneguhkan, mengajak, memberi kesaksian dalam kehidupan. Amin. Wes ngono wae. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.